Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Siapa yang mau mimpin berdoa? Tuh, ayolah mimpin berdoa. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, woi. Amin. Berdoa selesai. Nah, hari ini siapa yang tidak berangkat? Siapa? Coba ibu itu Fuad. Fuad Izin, Bu. Fuad izin Siva kenapa? Sakit. Kita doakan ya semoga cepat sembuh. Bu. Ibu absen dulu ya. Ya. Hadir, Bu. Erika. Hadir, Bu. Safitri. Hadir, Bu. Isya. Hadir, Ibu. Samsa. Hadir, Erin. Bu. Mario. Nanda. Febri. Hadir, Bu. Alia. Hadir, Bu. Ya, bagus. Nah, sebelum memulai pembelajaran, untuk memperkuat rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Ya. Bisa nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Bisa. Berdiri dulu, sikap tegak. Kita menyanyi. Ya. Mulai ya. Satu dosa, satu bangsa, satu barisan kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela Nah, masih ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Bilangan prima. Betul, bilangan prima itu ada apa aja? Dua. Dua, betul. Tiga. Betul. Lima. Nah, terusnya ya. Ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai FPB. Namun sebelum itu, untuk mengetes kemampuan awal kalian, Ibu akan membagikan asesmen diagnostik. Jadi kalian isi dulu ya. Ya, Bu. Ya, pinjam pena ya. Keluarkan dulu alat tulisnya, buku-bukunya dikeluarin dulu. Udah, Bu. Sudah, yuk dikumpulkan.
betul pintar ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat mengidentifikasikan faktor persekutuan dan FPB. Nah, yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan FPB. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Drum band. Banyak orang. Banyak orang. Nah, coba lihat alatnya itu, apakah sama semua? Beda. Beda kan ya? Jadi ada urutan tersendiri kan ya? Yang Ya. pertama itu ada apa itu? Drum. Nah, 4 baris itu ada drum. Nah, yang sampingnya yang pakai baju Bass. itu Ada bass. betul. Jadi ini tuh ada perhitungannya anak-anak. Nah, nanti kita akan mempelajari cara menghitung ini ya. Ya, Bu. Nah, Ibu akan jelaskan apa itu FPB. Jadi, FPB adalah bilangan yang terbesar yang dapat membagi habis 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. Contohnya, faktor dari 12. 12 bisa dibagi berapa saja? 1. 1. Dibagi 2. Betul, dari yang terkecil dulu ada berapa? 1. Lanjut. 2. 3. 4. 6. 12. Nah, selanjutnya 18 bisa dibagi apa saja mulai dari 1. 2. 3. 6. 9. 11. Nah, cara menentukan FPB-nya yaitu kita lihat dulu nih kesamaannya. Dari dua faktor tersebut yang sama itu ada apa aja? 6. Satu. 1. Satu ya. Kita lingkarin dulu 1. Terus 2. 2. Lanjut. 3. Lanjut. 6. Nah. Udah habis. Nah, kan nama itu faktor terbesar. Jadi kita pilih yang Terbesar. Jadi yang besar yang mana? 6. Betul. Jadi FPB-nya dari keduanya yaitu 6. Paham? Paham. Nah, cara menentukan faktor itu ada 3 cara. Yang pertama menggunakan himpunan, yang kedua menggunakan faktorisasi prima, dan yang ketiga menggunakan algoritma pembagian. Yang pertama menggunakan irisan himpunan, yaitu dapat dilakukan dengan mendaftarkan semua bilangan dari himpunan faktor pembagi positif dari 2 bilangan, kemudian tentukan himpunan sekutunya. Ini sebenarnya sama saja seperti yang tadi Ibu contohkan. Jadi sama saja yang tadi Ibu jelaskan. Sudah paham? Sudah. Nah, kita lanjut ya. Menggunakan faktorisasi prima. Menggunakan metode faktorisasi prima. Nah, tadi udah belajar bilangan prima tadi ya. Bilangan prima ada apa saja? 2. 3. Ingat ya, ini akan berhubungan dengan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima itu adalah cara menguraikan suatu bilangan menjadi hasil perkalian dari faktor-faktor primanya. Nah, faktorisasi prima ada 2 cara. Yang pertama menggunakan pohon faktor, yang kedua menggunakan pembagian atau menggunakan tabel. Nah, yang pertama Ibu jelaskan dulu menggunakan pohon faktor. Nah, kita mau cari berapa nih FPB-nya? 10. 10. Terus 6. 6. Nah, 10 bisa dibagi menjadi berapa? 2. 2. Lanjut. 3. Nah, ini sudah mentok ya. Lanjut. 6 bisa dibagi menjadi berapa? 2. 2. 3. Mentok ya. Kita tuliskan angka bilangan primanya. 2, 5, 2, 3. Nah, saya tulis 6 itu ada 2 dikali 5. Salah. Iya dong. Nah, 6 itu ada 2 dikali 3. dan 10 ada 3
depan tabel itu harus dibagi sampai habis atau jumlah akhirnya itu 1. Contohnya tadi kita angka berapa ya? 16. Nah, bentuk tabelnya itu seperti ini. Nah, di bagian ini kita satu-satu dulu aja ya. Ini bilangan membagi. Nah, 16 bisa dibagi menjadi berapa? 2. Kita bagi 2, hasilnya 8. Bisa dibagi berapa lagi? 2. Hasilnya 4. Bisa dibagi berapa lagi? 2. Hasilnya 2. Nah, 2 bisa dibagi berapa lagi? 2. Hasilnya 1. Nah, hasil akhirnya itu harus 1. Nah, kita lihat dulu bilangan primanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kita tuliskan 2 kali 2. Atau kalau kita mau menuliskan pangkatnya, 2 nya ada berapa? 4. Jadi tulisannya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Nah, jadi itu ya, paham? Paham. Nah, selanjutnya menggunakan metode algoritma. Jadi metode ini lebih efisien terutama untuk bilangan besar. Nah, rumusnya itu A sama dengan B ditambah F dengan B itu pembagi nya itu sisa bagi dan R-nya itu I-nya itu hasil bagi dan I-nya itu sisa bagi. Paham ya? Nah, cara pengerjaannya itu langsung contohkan saja. Nah, kita contohkan 188 dan 158. Jadi kalau kita mau menentukan FPB-nya, kita diharuskan A itu lebih besar dari B. Coba dari 188 dan 158 itu lebih besar mana? 188. Nah, jadi A itu 188 ya. Nah, A 188. Kita terus rumuskan dulu. A-nya berapa tadi? 188. D-nya berarti 158 ya. Nah, jadi untuk menentukan Q yaitu 100 dengan membagi 188 dibagi 158 berapa? Hasilnya kan 1, sekian ya. Jadi kita tuliskan depannya saja. Di belakang koma tidak usah ditulis. Jadi 188 dibagi 158 dituliskan 1. Nah, menentukan R-nya itu dengan cara selisih dari 158 ke 188 berapa? 30. Kita tulis 30. Nah, jika kita menentukan hasil akhir, R-nya itu harus 0. Nah, ini kan R-nya belum 0 ya, berarti masih lanjut. Lanjutnya 158 turun menjadi A dan 30 terturun menjadi B. Nah, sudah. Sekarang 158 dibagi 30 berapa? Ingat ya, ulang. Jadi 158 dibagi 30 berapa? 5. 5, sekian ya. Kita tuliskan saja 5. Nah, menentukan R-nya kita kalikan dulu. B dengan I. 30 kali 5 berapa? 150. Nah, 150. Selisih 150 ke 158 berapa? 8. Kita tulis 8 di sini. Belum 0 juga ini. Kita turunkan lagi 30. Nah, 30. 8 juga turun. 30 bagi 8 berapa? 8. Kita tuliskan 3. Lanjut 8 kali 3. 24. Selisih 24 ke 30 berapa? 6. Tuliskan 6. Belum 0 juga. Kita lanjut
Jadi FTP dari 188 dan 158 yaitu berapa? 2. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Hitung mulai dari 1 sampai 3 ya. Dari 1. 3. Nah, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sebelah sini, dan kelompok 3 di belakang. Yuk, 3. Ini kita akan mengerjakan LKPD dengan menggunakan media telepon matematika. Apa tadi? Mau bikin itu. Bentar dulu ya. Coba. Jadi nanti dibuka dulu coba itunya LKPD-nya. Halaman ketiga itu ada tata caranya kan ya. Nah, nanti akan menentukan faktor 10, 15 dan juga 20. Nah, cara memakainya, nah, kita tulis dulu tadi ada berapa? 10. Tulis 10 di sini. Terus di sini berapa? 15. 15. Tulis di sini 20. Betul. Jadi kalian itu nanti Ibu kasih sebuah biji warna-warni ya. Untuk yang atas terserah kalian warna apa. Yang penting ini serentak. Ini juga serentak dan juga ini serentak ya. Nah, selanjutnya caranya itu tadi angka 10 bisa dibagi apa saja? 2. 1 ya boleh dari 1 ya. 1, 2, 5, dan 10. Nah, kalian masukkan nih biji-bijinya di angka yang bisa dibagi. Nah, di sini ada berapa tadi? 1. Nah, di sini kasih 1, kasih 2, kasih 1, 5-nya kali 1, 10-nya kali 1. Nah, selanjutnya juga begitu. Nah, kalau sudah semuanya, kita lihat dulu nih dari biji-biji yang sudah dimasukkan ke dalam lubang ini dulu ya. Kolom berapa saja yang memiliki biji yang sama? Paham? Terus 10 itu dapat dibagi 1, 2, 5 sama 10. Terus 15 bisa dibagi 1. Taruh. Bukan. 1, 3, 5, dan 15. Terus 20 dapat dibagi 1, 2, 5. Belum. 1 udah 2. Mana 5? 10 sama 20. Udah. Terus cari yang sama 1. Enggak ada 1, 5. 1 sama 5. Ya. Cari yang terbesar 5. Kalau cari yang terbesar berarti PPB-nya 5. Ini bisa di 1, 2, 5, 20, 15, 1, 2, 3, 5, 15. 1, 2, 5, 10. Oh, kalian gue ngerti gue bau. Ya, Bu. Bu, ini gimana ya, Bu? Bu, yang ini. Nah, ada deskripsi Apa tentang itu? FTP. Sambil duduk aja sambil tepuk-tepuk. Tahu nggak ada balonku? Tahu. Nah, yuk kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, 1, 2,
Ambil faktor yang sama, hey! Dengan pangkat terkecil, kalikan semuanya. Itulah FTG-nya. Nah, sudah selesai semua ya. Kelompok mana dulu yang mau maju? Dua. Mana? Kelompok dua ke kelompok satu. Yuk kelompok satu. Kelompok satu sudah siap? Nah, iya, semuanya ya. Terus apa? Kita praktekkan cara menggunakan daponnya. Ayo maju yuk. Untuk kelompok satu perkenalan dulu. Baik, kami dari kelompok 1. Saya Ratu. Silakan presentasi. Yang di sini ada kru. Yang lurah memiliki 10 buku tulis, 15 pensil, dan 20 penghapus. Nah, tugas kita adalah mencari tahu berapa jumlah paket bantuan paling banyak yang bisa dibuat, di mana setiap paket harus berisi buku, pensil, dan penghapus dalam jumlah yang sama banyak. Nah, kita mencari ya jumlah buku, pensil, dan lain-lain. Yuk, silakan. Jadi 10 itu bisa dibagi 1, 2, 5, dan juga 10. Lalu 15 itu bisa dibagi 1, 3, 1. Jadi 15 itu bisa dibagi 1, 3, 5, dan 15. Nah, 20 itu bisa dibagi 1, dibagi 2, dibagi 4, dibagi 5, dibagi 10, dibagi 20. Nah, selanjutnya bagaimana lagi? Carikan yang faktor persatuannya. Faktor persatuan dulu yang sama apa aja tadi? 1, Lanjut. 5, Sudah? 1, 2, dan 5, Bu. 1 dan 5, Bu. 1 dan 5. FPB tadi kan faktor yang Besar. Berarti FPB-nya berapa? 5. Tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 1. Kita kasih tahu good job. 1, 2, 3. G-O-O-D-J-O-B, good job, asik, good job, asik. Tepuk tangan. Nah, waktunya kita kuis. Untuk kan sudah paham nih mengenai materinya. Ibu jadi akan mengetes kalian dengan kuis. Jadi cepat-cepatan ya. Ada 5 soal. Jadi kalau yang mau maju silakan angkat tangan dan langsung menuliskannya di papan tulis. Kita mulai. Mau pilih nomor berapa? 3. Berapa? 3. Soal cerita. Baca dulu. Saya. Erin, ayo Erin. Ya. Nah, coba lihat. Sudah benar atau belum? Sudah. Harusnya nih.
Tadi kita belajar mengenai apa? Tadi cara menentukannya ada apa saja? Jadi bagaimana pembelajaran kali ini? Ada yang masih belum bisa dipahami? Sudah paham semua ya. Jadi besok kita akan belajar mengenai KPK. Jadi tolong dipelajari dulu, bukunya dibaca-baca dulu ya. Sebelum berdoa, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mario, selamat Mario. Untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Sekian yang materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.